Mana? Mana? Aduh! Yeay! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selviana Baranudin dengan NIM E105122181, mahasiswa Ilmu Politik FISIP Unpad. Pada video ini saya akan menjelaskan resume buku Politik dan Kebijakan Publik bab 3, yaitu tentang kekuasaan politik dan pengambilan keputusan kebijakan, yang merupakan tugas akhir semester yaitu mata kuliah Sosiologi Politik yang diampu oleh Bapak Firdaus SIP MSOS. Pada bab 3 membahas konsep kekuasaan politik dan pengambilan keputusan kebijakan publik, mencakup definisi, teori, dan peran aktor dalam pembuatan kebijakan. Kekuasaan didefinisikan sebagai kemampuan mempengaruhi tindakan orang lain, sedangkan legitimasi berkaitan dengan penerimaan masyarakat terhadap kekuasaan. Terdapat berbagai model distribusi kekuasaan seperti elit, pluralis, dan populis. Proses pengambilan keputusan melibatkan aktor dari berbagai sektor, termasuk legislatif, eksekutif, dan lembaga peradilan. Berbagai teori pengambilan keputusan seperti teori rasional kompresif, inkremental, dan mixed scanning dijelaskan untuk menunjukkan kompleksitas dalam pembuatan keputusan. Teori rasional komprehensif meliputi langkah-langkah sistematis, tetapi mendapat kritik karena kesulitan dalam mendefinisikan masalah dan mengelola informasi. Teori inkremental yaitu melebihi realistis dalam menghadapi ketidakpastian, sementara mixed scanning itu menggabungkan elemen dari kedua teori tersebut. Faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan meliputi nilai politik, organisasi, pribadi, dan ideologis, serta pengaruh elit, tekanan sosial, dan kepentingan individu. Adapun analisis kelebihan pada bab 3 ini yaitu materi komprehensif dan terstruktur dengan referensi dari pemikiran politik terkemuka, menyediakan wawasan praktis bagi pengambilan keputusan dan akademis, relevan untuk pemangku kepentingan dalam kebijakan publik. Kemudian analisis kekurangan pada bab 3, yaitu kurangnya contoh kasus konkret yang mengilustrasikan penerapan teori, keterbatasan dalam analisis kontemporer terkait dinamika politik saat ini. Analisis kritikal yang terbatas, terdapat kritik teori-teori yang dibahas. Contoh kasus yaitu kebijakan penanganan pandemi COVID-19. Kekuasaan politik ditunjukkan melalui keputusan eksekutif, peran legislatif dalam menyetujui anggaran, dan keterlibatan yudikatif dalam tantangan hukum. Pengambilan keputusan mencakup kebijakan kesehatan, ekonomi, dan pendidikan dengan dampak jangka pendek dan jangka panjang. Adapun tanggapan pada materi bab 3 ini yaitu memberikan pemahaman yang kuat tentang kekuasaan politik dan pengambilan keputusan kebijakan. Namun disarankan untuk menambahkan contoh kasus dalam artian contoh kasus yang nyata, perspektif kontemporer, dan analisis kritikal yang lebih mendalam untuk meningkatkan relevansi dan pemahaman. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang bab 3. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.